Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya yang cerdas, soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video Pak Guru yang lain. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor ya. Kita akan belajar muatan IPA yaitu suhu dan kalor. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari? Yaitu kompetensi dasar 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kalor? Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang suhu. Ya, ini ada pertanyaan. Pernahkah kamu berkemah di daerah pegunungan? Ya, pernah belum? Nah, pada malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu akan terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Saat ini juga iya ya. Jadi pas musim hujan seperti ini kan sangat dingin gitu ya. Kamu juga perlu jaket untuk menghangatkan tubuhmu. Nah, lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena sudah terbiasa dengan hawa dingin. Kalau kalian pernah ke Dieng gitu ya, jadi masyarakat Dieng sana, kalau pagi-pagi seperti ini sebelum ke ladang untuk bercocok tanam, itu mereka mandi dulu ya. Padahal hawanya sangat dingin di Dieng itu seperti itu. Tapi mereka mandi dulu. Karena apa? Mereka sudah terbiasa. Padahal suhunya dingin sekali Dieng itu. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa demikian? Nah, karena indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Jadi setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Itu. Tergantung apa? Tergantung tempatnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Ini terbiasa atau tidak terbiasa. Nah, selanjutnya dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda gitu ya, digunakan besaran yaitu disebut suhu atau temperatur. Jadi untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda, panas atau dingin, ini digunakan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, ini seperti ini. Ini apa? Termometer ya. Nah, ini untuk apa? Mengecek suhu. Ya. Selanjutnya, panas atau kalor. Nah, apa itu panas atau kalor? Coba kalian lihat gambar 1. Di sini ada sebatang logam yang dipanaskan dengan api. Nah, batang logam tersebut akan mendapatkan energi panas dari api. Nah, energi panas akan disalurkan api seperti ini. Terus energi panas tersebut membuat batang logam menjadi panas. Semakin lama semakin panas. Lihat gambar 2. Nah, ini dengan warna merah. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ya, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam dingin, suhunya akan menurun. Ini panas. Jadi, suhu dan panas atau kalor adalah dua hal yang berbeda. Sekarang kita lihat apa perbedaannya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, apalagi tadi
suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Panas tidaknya suatu benda nanti namanya suhu. Nah, satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Ya, diingat-ingat ya anak-anak. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Selanjutnya, alat ukur suhu itu adalah termometer. Jadi alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Siapa yang menemukannya? Yang menemukannya adalah Galileo Galilei. Nah, ini tentang suhu gitu ya. Nah, sekarang kalor atau panas. Panas atau kalor adalah salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Jadi, kalor itu adalah salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nih, jadi seperti itu. Dan satuan panas adalah kalor. Satuan panas adalah kalor. Dan alat untuk mengukur panas itu adalah apa ini? Tidak kelihatan. Kalorimeter ya. Alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Ya, ada benda memuai. Ya, pernah kalian dengar seperti itu ya? Pemuaian adalah perubahan atau berubahnya ukuran suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Jadi bertambah lebar, panjang, luas, atau perubahan volumenya ini yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Nah, kita lihat selanjutnya. Penyusutan. Penyusutan adalah berubahnya ukuran suatu benda menjadi berkurang panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya yang disebabkan oleh pengaruh suhu dingin. Biasanya suhu dingin yang membuat terjadi penyusutan. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh peristiwa pemuaian yang disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, ini kalian kalau lihat di pinggir jalan, ini ya, pemasangan kabel listrik atau telepon atau kabel optik, misalnya untuk data internet itu, yang dibuat kendur agar tidak putus ketika mengalami pemuaian, gitu ya, atau mengalami penyusutan ya, tidak putus ketika mengalami penyusutan. Jadi dibuat kendur, ini penyusutan ya anak-anak ya. Pemasangan kabel listrik yang dibuat kendur agar tidak putus ketika mengalami penyusutan. Jadi memang dibuat kendur ya, ketika siang hari dibuat kendur ini agar apa? Ketika menyusut nanti, ketika malam nanti tidak akan putus. Kemudian yang kedua, sambungan rel kereta api sengaja dibuat bercelah ya, dibuat bercelah ini agar tidak bengkok apabila mengalami pemuaian. Ini ya, dibuat tidak bengkok ketika mengalami pemuaian. Selanjutnya, sambungan pada jembatan berfungsi sebagai ruang pemuaian pada saat terik matahari. Apabila tidak ada ruang pemuaian, maka badan jembatan akan melengkung. Nah, ini dibuat celah. Nah, ketika nanti siang hari memuai, maka tidak akan saling berhimpitan dan nanti melengkung gitu ya. Yang keempat, pemasangan keramik harus diberi jarak antara satu dengan lainnya agar tidak retak. Nah, diberi net namanya, net. Apa ya namanya? Kalau di ya net itulah. Jadi jarak antara keramik satu dengan keramik lain agar nanti tidak retak. Nah, kita lanjutkan anak-anak.
Contoh berikutnya adalah pemasangan kaca pada jendela. Selalu diberi jarak atau celah agar kaca tidak pecah saat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, dibuat apa tadi? Jarak atau celah agar kaca tidak pecah nih di sini. Nah, nih diberi jarak. Jadi biasanya kalau bahasa Jawanya kocak itu ya. Tidak pas, nanti kalau terkena sinar matahari bisa pecah. Yang keenam adalah balon udara. Udara yang memuai membuat balon udara terangkat ke atas. Ini contoh dari pemuaian itu ya. Nanti akan terangkat ke atas balon udara. Nah, begitu saja anak-anak tentang suhu dan kalor, dan sudah kita pelajari tentang pemuaian dan penyusutan. Sekarang kita ke tugas. Apa tugasnya? Nah, ada 3 ya. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas kalor lebih banyak? Nanti diberi tanda centang ya. Centang mana yang membutuhkan kalor lebih banyak. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memompa ban terlalu penuh? Yang ketiga, mengapa gelas kaca bisa tiba-tiba pecah ketika dituangi air panas? Nah, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran yang lain. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.